Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Destia Rinda Herunisa. Pada video kali ini kita akan membahas tugas robotika untuk pekan ketiga. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk yang telah menonton video saya pada tugas pekan kedua dan pekan ketiga. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Untuk materi pertama, akan membahas tentang sensor, yang meliputi macam-macam sensor serta tingkatan dari processing. Yang kedua, yaitu membahas tentang simple sensor. Yang ketiga, akan membahas tentang kompleks sensor. Dan yang terakhir, yaitu membahas tentang feedback control. Untuk materi yang pertama, yaitu sensor. Sensor adalah jendela robot ke dunia atau melalui eksterosepsi serta ke dalam tubuhnya sendiri. Dalam bab ini, kita akan mengetahui bagaimana kemampuan robot untuk merasakan secara langsung memengaruhi kemampuannya untuk bereaksi, mencapai tujuan, dan bertindak secara cerdas. Robot biasanya memiliki dua jenis sensor berdasarkan sumber informasi yang dirasakannya. Yang pertama, yaitu sensor proprioseptif, yang berasal dari kata Latin proprius yang berarti milik sendiri. Proprioception adalah proses merasakan keadaan tubuh sendiri. Yang kedua, yaitu sensor eksteroseptif, yang berasal dari kata Latin extra yang berarti di luar. Eksteroception adalah proses merasakan dunia di sekitar robot. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sensor memiliki perangkat fisik yang mengukur kuantitas fisik. Derau dan kesalahan sensor yang melekat dalam pengukuran fisik dan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, muncullah istilah ketidakpastian sebagai salah satu tantangan utama robotika. Ketidakpastian mengacu pada ketidakmampuan robot untuk memastikan, mengetahui dengan pasti tentang keadaan dirinya dan lingkungannya. Untuk melakukan tindakan yang benar-benar optimal setiap saat, ketidakpastian dalam robotika berasal dari berbagai sumber, antara lain yaitu derau dan kesalahan sensor, batasan sensor, derau dan kesalahan efektor dan aktuator, keadaan tersembunyi, dan sebagian dapat diamati. Ketidakpastian terakhir yaitu kurangnya pengetahuan sebelumnya tentang lingkungan atau lingkungan yang dinamis dan berubah. Baiklah, dapat dilihat ini gambar yang merupakan satu fisik dapat diukur dengan lebih dari satu jenis sensor. Submateri dari materi yang pertama yaitu level of processing. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa sensor itu tidak memberikan status. Mereka hanya menyediakan kuantitas terukur mentah yang biasanya perlu diproses agar dapat berguna bagi robot. Dengan semakin banyak informasi yang diberikan sensor, semakin banyak pemrosesan yang dibutuhkan. Pemrosesan sensor dapat dilakukan dengan berbagai cara dan mengacu pada metode dari pemrosesan sinyal atau cabang teknik kelistrikan dan komputasi. Misalkan, robot Anda memiliki sensor saklar untuk mendeteksi menabrak rintangan. Untuk mengetahui apakah saklar terbuka atau tertutup, Anda perlu mengukur tegangan yang melalui rangkaian. Itu dilakukan dengan elektronik atau contoh lainnya, seperti jika robot Anda memiliki sensor mikrofon untuk mengenali suara. Seperti yang Anda lihat pada gambar 7.2, ini merupakan pemrosesan informasi sensorik menantang dan dapat intensif secara komputasi serta memakan waktu. Untuk masalah khusus apapun, sistem dapat dirancang untuk menyelesaikannya pada tingkat yang lebih rendah, dan dengan demikian lebih cepat.
Misalnya, meskipun komputasi biasanya diperlukan untuk memproses gambar visual, tentunya memiliki mikroprosesor khusus yang disebut chip penglihatan. Telah dikembangkan yang dirancang untuk tugas-tugas berbasis penglihatan tertentu. Oleh karena itu, mereka cepat tetapi sangat terspesialisasi. Mereka tidak dapat digunakan untuk mengenali hal-hal lain. Selanjutnya yaitu kebutuhan robot untuk memproses input sensorik. Kebutuhannya ada 7, yaitu kemampuan pemrosesan analog atau digital, yaitu komputer. Kedua, kabel untuk menghubungkan semuanya bersama. Ketiga, mendukung elektronik untuk disertakan dengan komputer. Baterai memberikan daya untuk semuanya, artinya persepsi di sini membutuhkan sensor, daya dan elektrik, komputasi, atau lebih banyak daya dan elektronik. Dan yang terakhir, konektor atau untuk menghubungkan semuanya. Lanjut ke pembahasan materi yang kedua, yaitu simple sensor. Submateri yang pertama, yaitu pasif versus aktif sensor. Aktif, yang pertama kita akan membahas aktif. Sensor aktif memberikan sinyal atau stimulusnya sendiri. Sensor aktif terdiri dari emitor dan detektor. Emitor menghasilkan memancarkan sinyal, dan detektor merasakan atau mendeteksinya. Sedangkan pasif, sensor pasif mengukur properti fisik dari lingkungan. Mereka terdiri dari detektor. Dan sensor pasif bisa sederhana atau kompleks. Oleh karena itu, yang perlu kita ingat bahwa kompleksitas suatu sensor ditentukan oleh jumlah pemrosesan yang dibutuhkan datanya. Sedangkan aktif atau tidaknya suatu sensor ditentukan oleh mekanismenya. Yang kedua yaitu saklar atau switch. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar, mungkin merupakan sensor yang paling sederhana dari semuanya. Saklar memberikan informasi yang berguna pada level elektronik atau sirkuit, karena mereka didasarkan pada prinsip sirkuit terbuka versus sirkuit tertutup. Saklar digunakan dalam berbagai cara cerdas untuk penginderaan, seperti sensor kotak, sensor batas, dan sensor soft encoder. Dalam konsep ini, jika saklar terbuka, tidak ada arus yang dapat mengalir melalui rangkaian. Jika ditutup, arus dapat mengalir. Dengan mengukur jumlah arus yang mengalir melalui rangkaian, kita dapat mengetahui bahwa saklar terbuka atau tertutup. Jadi, saklar mengukur perubahan arus yang dihasilkan dari sirkuit tertutup. Nah, adapun saklar yang digunakan yaitu mendeteksi ketika sensor telah menyentuh objek lain, yaitu mendeteksi ketika suatu mekanisme telah bergerak ke ujung jangkauannya. Lanjut ke light sensor atau sensor cahaya. Selain dapat mendeteksi kontak dengan objek, seringkali sensor cahaya berguna bagi robot untuk dapat mendeteksi area gelap dan terang di lingkungannya. Mengapa? Karena seperti lampu yang dapat digunakan untuk menandai area khusus, seperti stasiun, pengisian baterai, atau ujung labirin, dengan adanya sensor cahaya, robot juga dapat menemukan tempat gelap dan bersembunyi di sana. Sensor cahaya untuk mengukur jumlah cahaya yang mempengaruhi fotosel, berasal dari bahasa Yunani yaitu foto yang berarti cahaya. Resistensi fotosel rendah saat disinari, merasakan cahaya terang, tinggi saat gelap. Dalam artiannya, sensor cahaya sebenarnya sensor yang gelap. Baiklah, lanjut. Masih lanjutan dari cahaya sensor. Cahaya yang berasal dari sumber cahaya terdiri dari gelombang cahaya yang bergerak ke segala arah relatif terhadap cakrawalanya. Tetapi, jika kita meletakkan filter polarisasi di depan sumber cahaya, hanya gelombang cahaya dengan arah filter yang akan melewatinya dan bergerak menjauh.
arah ini disebut bidang karakteristik. Dari filter karakteristik karena khusus untuk filter itu. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, cahaya terpolarisasi. Cahaya yang gelombangnya hanya bergerak ke arah tertentu, sepanjang bidang tertentu. Yang kedua, sensor reflektansi. Dalam khusus penentuan jarak ke suatu objek, prinsip yang sama membuat objek yang jauh lebih terang tampak lebih dekat daripada objek yang gelap. Yang ketiga yaitu optosensor reflektif. Beroperasi berdasarkan prinsip cahaya yang dipantulkan. Ada dua cara optosensor reflektif dapat diatur, yaitu sensor reflektansi dan sinar pecah. Kemudian, lampu inframerah. Salah satu jenis sensor cahaya yang berfungsi pada bagian inframerah dari spektrum frekuensi. Lanjut. Yang kelima yaitu modulasi dan demodulasi cahaya. Cahaya dimodulasi dengan menyalakan dan mematikan secara cepat. Sinyal pulsa yang dihasilkan kemudian deteksi oleh demodulator. Yang keenam yaitu sensor break beam. Secara umum, sepasang perangkat detektor emitor yang kompatibel dapat digunakan untuk menghasilkan sensor sinar pecah. Kemudian yang ketujuh, shaft encoder. Pembuat encode poros mengukur rotasi sudut poros atau poros. Nah, bahasan selanjutnya yaitu resistive position sensor atau sensor posisi resistif. Sensor posisi resistif dapat mendeteksi tekukan dan digunakan di berbagai perangkat tuning analog. Ketahanan suatu material ternyata dapat berubah sebagai respons terhadap sifat fisik lain selain cahaya. Salah satu properti tersebut adalah ketegangan. Sedangkan potensiometer adalah sensor resistif, memutar knob atau mendorong penggeser secara efektif mengubah resistensi sensor. Materi yang ketiga yaitu kompleks sensor. Lanjut. Yang pertama yaitu ultrasonik atau sonar sensor. Ultrasonografi secara harfiah berarti melampaui suara. Dari bahasa Latin, ultra untuk di luar dan mengacu pada rentang frekuensi suara yang berada di luar pendengaran manusia. Ini juga disebut dengan sonar. Baiklah, bisa dilihat gambar sonar di samping. Kemudian, laser sensing atau penginderaan laser. Laser memancarkan radiasi yang sangat diperkuat dan koheren pada satu atau lebih frekuensi. Laser berbeda dari sonar dalam banyak hal lainnya yang berasal dari perbedaan sifat fisik, suara, dan cahaya. Bisa dilihat juga gambar dari penginderaan laser. Kemudian, visual sensing atau penginderaan visual. Melihat membutuhkan sensor visual, sesuatu yang mirip dengan mata biologis. Kamera adalah hal yang paling mendekati mata alami yang kami miliki di antara sensor sintetis. Lanjut ke penginderaan visual. Nah, di sini ada berbagai macam jenis dari penginderaan visual yang terlihat, yaitu yang pertama kamera. Kamera bersifat biomimetik yang berarti meniru biologi. Kemudian detekti tepi, kurva yang mengalami perubahan kecerahan yang signifikan. Kemudian visi berbasis model, yang menggunakan model objek dan beberapa informasi atau pengetahuan sebelumnya. Yang keempat yaitu visi gerak, seperangkat pendekatan visi mesin yang menggunakan gerakan untuk memfasilitasi pemrosesan visual. Yang kelima, visi stereo. Penglihatan stereo secara formal disebut stereopsis binokuler. Lanjut, yang keenam yaitu tekstur, bayangan, dan kontur. Tambalan permukaan yang memiliki tekstur seragam memiliki kecerahan gambar yang konsisten dan hampir identik. Kemudian visi biologis, mudah mengenali wajah di kerumunan atau menemukan benda yang hilang di tumpukan barang lain. Yang ke-8 yaitu visi untuk robot. Visi robot memiliki persyaratan yang lebih ketat daripada beberapa aplikasi visi mesin lainnya. Lanjut kita ke materi yang terakhir yaitu feedback control. Nah,
Pada feedback control ini juga terdapat subbab materi. Yang pertama, umpan balik atau kontrol loop tertutup. Di sini, cara untuk membuat sistem atau robot mencapai dan mempertahankan keadaan yang diinginkan. Yang kedua, yaitu banyak wajah kesalahan. Perbedaan antara keadaan saat ini dan yang diinginkan dari suatu sistem disebut kesalahan. Kemudian, contoh robot kontrol umpan balik. Jika jarak ke dinding dalam kisaran yang benar, maka dilanjutkan. Tetapi, jika jarak ke dinding lebih besar dari yang diinginkan, maka tidak dilanjutkan. Kemudian jenis kontrol umpan balik, yaitu kontrol proporsional, turunan, integral, persamaan diferensial, dan PID. Lalu lanjut yang terakhir, yaitu kontrol feed forward atau open loop. Di sini tidak menggunakan umpan balik sensorik dan status tidak diumpankan kembali ke dalam sistem. Nah, cukup sampai di sini pembahasan materi pada video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan penjelasan yang tidak jelas. Harap dimaklumi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.